Kisah perkelahian antara Daud dengan Goliat memang kaya dengan pesan-pesan kepada kita semuanya, orang percaya. Dan pada hari ini saya mau mengajak saudara membaca beberapa ayat dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Di sini ayat yang ke-45 mulai, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu saya masih kecil, SD atau SMP atau bahkan SMA, bahkan kuliah, setiap kali ada tagihan dari sekolah tentang uang sekolah atau uang buku dan lain sebagainya, saya tidak pernah merasa itu adalah kewajiban saya untuk membayarnya. Saya juga tidak pernah merasa bahwa itu adalah persoalan buat saya. Tapi saya tahu itu adalah kewajiban ayah saya, bapak saya, orang tua saya yang bertanggung jawab atas saya. Dan saya cukup melapor saja, "Pak, Mak, sudah sampai waktunya bayar uang kuliah, sudah sampai waktunya bayar uang sekolah, sudah sampai waktunya bayar uang kos dan lain sebagainya." Dan setiap kali saya melapor, maka ayah ataupun orang tua saya penuh tanggung jawab menyelesaikannya. Hal yang sama dilakukan oleh Daud. Waktu dia menghadapi Goliat, dia tidak melihat itu pertempuran dia dengan Goliat, tapi dia melihat itu adalah pertempuran antara Allah dengan Goliat. Dia melihat itu adalah pertempuran antara Allah dengan bangsa Filistin. Itu sebabnya badannya kecil, senjatanya tidak ada, hanya ali-ali ataupun ketapel yang sederhana. Sama sekali tidak membuat dia takut, karena dia tahu yang berperang itu bukan dia, yang memiliki peperangan bukan dia, yang ditantang oleh Goliat bukan dia, tetapi Allah yang adalah Tuhannya, yang bertanggung jawab atas dirinya. Pertanyaannya, mengapa Daud sedemikian memiliki prinsip bahwa itu bukan pertempuran dia, melainkan pertempuran antara Allah dengan Goliat? Satu, karena dia mengenal Tuhannya, bahwa Tuhannya sudah berkata, "Engkau adalah orang-orang pilihan, engkau adalah kepunyaanku." Yang kedua, karena Daud memiliki hubungan dengan Allah, dia mengerti sifat dan karakter Allah. Dia adalah Bapa, Aba Bapa, yang mengasihi orang yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga adalah karena Daud tahu lewat cara hidupnya yang selalu intim dengan Tuhan, menyembah Tuhan, maka Tuhan berkenan atas kehidupannya. Dia menjagai Daud seperti menjagai biji matanya. Ini semuanya menolong Daud untuk sekali-kali tidak merasa takut, gentar, sekalipun betul-betul ada dalam ancaman yang sangat berbahaya. Kenapa kita hari ini masih selalu berpikir bahwa setiap pergumulan yang ada di depan kita adalah masalah kita, adalah persoalan kita, adalah sesuatu yang harus kita hadapi sendiri? Kenapa kita tidak merasa seperti waktu kita kecil dulu, setiap persoalan saya, setiap tagihan saya, itu adalah urusan Bapak saya. Bapak saya akan bertanggung jawab untuk itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Dan Allah mengerti, Allah peduli.
Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian dia sayang kepada kita. Saya tidak tahu seberat apapun pergumulan saudara saat ini. Masalah saudara, sesulit apapun itu, seterjepit apa, terhimpit apapun saudara saat ini, saya mau katakan pada saudara, itu peperangan, itu persoalan yang perlu kau serahkan kepada Bapamu, dan dia akan menyelesaikannya. Dia bahkan berkata, marilah kepadaku, anak-anakku semuanya yang letih, lesu, dan berbeban berat. Itu bukan musuhmu, itu bukan peperanganmu, itu bukan persoalanmu. Persoalan itu tidak pernah aku maksudkan supaya engkau hadapi sendiri, tapi supaya engkau belajar mempercayakannya kepadaku, menyerahkannya dalam tanganku, dan mengizinkanku menyelesaikannya bagimu, seperti aku menyelesaikan persoalan antara Daud dengan Goliat dan memenggal kepala Goliat itu. Aku izinkan Daud melakukannya, karena aku yang memberikan Daud kemenangan itu. Saya berdoa, kiranya ini boleh mengubah mindset kita, pola pikir kita. Tidak lagi merasa semuanya itu pertempuran kita, semuanya itu adalah pergumulan, persoalan kita. Tapi serahkan pada Yesus. Dan katakan padanya, Bapa, ini aku anakmu, aku perlu pertolonganmu. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Salam.